Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masih melanjutkan kompetensi dasar 3.1, yakni kelanjutannya tentang husnuzon atau berprasangka baik. Nah, ini KD-nya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang mujahadatun nafsi atau kontrol diri. Sekarang husnuzon, yakni tentang prasangka baik. Mari kita mulai dengan membaca Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12, yakni tentang husnuzon. Coba ikuti ibu atau kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Baik, ini terjemah secara umumnya. Sekarang mari kita terjemahkan secara perkata ya. Dari mulai ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman, ijtanibu jauhilah oleh kalian kasiran kebanyakan minadh-dhanni dari prasangka buruk, dari su'uzon ya, kebalikan dari husnuzon. Inna ba'dadh-dhanni, inna sesungguhnya, ba'dadh-dhanni dari sebagian prasangka buruk, ismun adalah dosa, wala dan janganlah, tajassasu kamu mencari-cari kesalahan, wala dan janganlah, yaghtab ba'dukum ba'dha. Yaghtab ba'dukum itu bisa diartikan dengan menggunjing ya. Wala yaghtab dan janganlah menggunjing ba'dukum dari sebagian kalian ba'dha kepada yang lainnya. Artinya jangan saling menggunjing begitu ya. Ayuhibbu, apakah kalian suka? Ahadukum, ayuhibbu apakah suka? Ahadukum di antara kalian ayyakula lahma memakan daging akhihi saudaranya maitan yang sudah mati. Fakaritumuhu, kalian akan jijik. Fakaritumuhu, akan jijik, akan kecewa jika memakan daging saudara kalian sendiri yang sudah mati. Na'udzubillah min dalik ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabur rahim. Tawwab itu maha penerima tobat, rahim maha penyayang. Baik, itu arti secara perkataannya. Selanjutnya kita mempelajari tajwidnya ya. Di awal ada ya ayyuha. Ini ada ya ayyuha. Di sini
mad wajib muttasil. Ada huruf mad tabi'i dalam satu kalimat. Ya ayyuha, mad wajib muttasil. Allazina, lam bertasdidnya atau alif lamnya alif lam syamsiyah. Allazina, ada ya sebelum kasrah disebut mad tabi'i. Amanu, ini amanu mad badal ya. Ijtanibu, ini termasuknya mad tabi'i. Katsiran ini. Tanwin bertemu dengan mim atau huruf mim setelah tanwin, ini disebut dengan idgham ma'al gunnah atau bisa disebut idgham bi gunnah. Dibacanya dimasukkan katsiran ya. Minadh-dhanni, minadh, ini ada alif lam yang tidak dibaca jelas, artinya alif lamnya tidak dibaca, dimasukkan ke huruf dhad, disebut dengan alif lam syamsiyah. Inna, nun bertasdid disebut dengan gunnah. Ba'dadh-dhanni, alif lamnya ini alif lam syamsiyah sama ya dengan yang ini. Ismuwa, nah ini kalau disatukan ada tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Wala mad tabi'i. Tajassasu, ini ada huruf, kalau ada huruf selain nun dan mim bertasydid itu disebut dengan musyaddad. Jika ada huruf mim dan nun bertasydid itu disebut dengan gunnah. Yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan ba, disebut dengan ikhfa syafawi, termasuk hukum mim mati ya. Hukum mim mati itu ada ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mimi atau idgham mislain. Al-yuhibbu, ba bertasdid musyaddad. Ahadukum a, mim mati bertemu dengan a, disebut dengan idhar syafawi. Jadi dibacanya jelas. Ahadukum a, ahadukum a, jelas ya dibacanya. Ayyakula, ini ada nun mati bertemu dengan ya, disebut dengan idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Jadi dimasukkan, nunnya tidak dibaca. Ayya, bukan an ya, tapi ayya. Baik, selanjutnya maita. Nah, ada tanwin bertemu dengan fa. Ini disebut dengan ikhfa. Ikhfanya ikhfa ausat ya, ausat artinya tengah. Bertemu tanwin bertemu dengan fa. Ada ikhfa aqrab, ikhfa yang dekat, dibacanya tidak terlalu mendengung. Ada ikhfa ab'ad, yang ikhfa jauh, hurufnya hanya ada dua, qaf dan kaf, itu dibacanya sangat mendengung. Ini ikhfa ausat, ikhfa tengah-tengah, dibacanya pertengahan saja mendengungnya. Maitan fakarihtumuhu ya, wattaqullaha innallaha, seperti biasa ini inna gunnah. Tawwabur rahim, burra, ini tanwin bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, yang hurufnya hanya ada dua, yakni lam dan ra, idgham bila gunnah. Jadi bukan tawwabun rahim ya, tapi dileburkan, diidghamkan ke huruf ra. Tawwabur rahim. Baik, sudah cukup untuk tajwidnya. Selanjutnya kita mempelajari tentang isi kandungan ayat. Yang pertama, ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa ayat ini tuh merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia ya. Akhlak mulia merupakan pondasi bagi umat Islam. Akhlak untuk mensucikan hati, jiwa, memperbaiki, menuntun, dan memperindah sikap. Di dalam ayat ini, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau su'udzon, lawan dari husnuzon. Artinya,
Husnu itu baik, zon itu prasangka. Jadi kalau disatukan artinya prasangka baik. Sedangkan su'udzon, su'u itu artinya jelek atau buruk, zon itu prasangka. Artinya prasangka buruk terhadap orang lain. Di dalam ayat yang tadi sudah kita baca itu sangat jelas ya. Kita ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kalian dari banyak prasangka buruk, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk lain yang harus dijauhi dari prasangka buruk yaitu menggunjing. Menggunjing itu apa sih? Menggunjing itu saling menjelek-jelekan ya, saling membicarakan kejelekan orang, membuka rahasia, atau membicarakan aib satu dengan yang lainnya. Ini termasuk ghibah ya, membicarakan. Ada yang disebut dengan ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang lain yang orangnya tidak ada di depan kita. Kalau yang kita bicarakan kejelekannya itu benar ada di dia, itu tetap disebut dengan ghibah. Tetapi jika kejelekan itu tidak ada di orang tersebut yang kita bicarakan, itu disebut dengan buhtan. Buhtan itu artinya artinya bukan dosa, artinya kebohongan besar. Buhtan itu ya. Jadi sebisa mungkin jauhilah oleh kita dari perbuatan tersebut. Kalau di ayatnya disebutkan perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yaitu ghibah tadi ya, membicarakan aib orang lain, dan tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita itu melihat orang lain itu seolah-olah kita sebagai mata-mata. Jadi melihat orang, tingkah laku, perilaku orang lain kita nilai, kita mata-matai, dan kita komentari. Seperti itu tajassus ya. Kemudian ayat ini mengantarkan pada sebuah tatanan, aturan, norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Insya Allah jika kita semua menghindari dari prasangka buruk, dari ghibah, membicarakan orang, tajassus, mencari-cari kesalahan, insya Allah hidup kita akan tenang ya. Jadi hidup tidak hanya untuk mengurusi orang lain, tapi fokuslah hidup untuk selalu memperbaiki diri kita sendiri, bukan sibuk untuk mengurusi kesalahan orang lain. Baik, selanjutnya sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Pertama, sikap dan perilaku apa sih yang mencerminkan ayat tadi gitu ya. Ayat Quran surah Al-Hujurat tersebut, pertama, menjauhi dan menghindari prasangka buruk. Sebaliknya, mengedepankan sikap berpikir positif. Dimanapun kita berada, jauhilah berpikiran negatif atau prasangka buruk. Selanjutnya, mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mencari-cari ya, sebaliknya kita harus sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Selanjutnya, jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya harus ditutupi. Coba kita rasakan sendiri bagaimana rasanya jika kita sendiri rahasia kita, aib kita ada yang membocorkan orang lain itu, padahal kita nggak mau orang lain tahu, tapi ternyata sama orang lain malah diumbar-umbar gitu aib kita. Bagaimana kita rasanya? Begitupun dengan orang yang kita bicarakan. Makanya kita sama-sama berusaha untuk menjauhi dari membuka rahasia aib orang lain ya. Selanjutnya, selalu menebarkan energi positif dan terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Tidak membiasakan diri bertindak sebagai mata-mata saat melihat sikap dan perilaku orang lain. Biasakan kalau sedang ke rumah orang lain, dalam peribahasa ya, kita masuk rumah orang itu tutup mulut, tutup telinga, dan nanti ketika keluarnya sama, tidak membuka mata lebar-lebar, telinga lebar-lebar, melihat-lihat apa yang ada di orang lain dan apa yang ada di rumah orang lain, seperti itu. Selanjutnya, sangat besar manfaat yang ditimbulkan jika kita lebih banyak berpikir positif atau positive thinking dibanding dengan berprasangka buruk atau berpikir negatif atau negative thinking. Sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang
yang tidak suka membicarakan aib orang lain, tidak suka memata-matai, dan termasuk orang-orang yang selalu bertobat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih, kita cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.